Tapi nggak apa-apa, hari ini sudah berakhir semua. Seneng, sedih, campur aduk. Hari ini tuh gue jujur bangun tidur aja gue nangis. Tuh gue curhat sama kalian. Hari ini tuh gue bangun tidur nangis. Nangisnya karena akhirnya semua kelelahan waktu berakhir di hari ini semua. Kayak dada yang sesek ini tuh ada ruang lagi gitu untuk nafas gitu. Pucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dialami tanpa paksaan sedikit pun. Apa namanya kalau bukan Tuhan Maha Baik? Persiapan kamu sendiri seperti apa, Del? Untuk nantinya ya nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalani sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebar. Gitu. Kalau misalkan yang perlu penyebar, karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Oke, Del, pesannya apa, Del? Del, pesannya apa buat Loli? Pesan buat Loli. I love you, Loli. Itu aja. tetap I love you, Del. Terus mau apa? Nah, saya heran. Apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Nah, saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan. Gue gak pernah sedih loh kayak begini. Kalau saya ingat-ingat itu, setiap dia bicara, menceritakan kejadian, dia dipaksa, dia diancam, dia dipukulin, sakit guys. Kalau kalian itu kan hanya penikmat sosial media. Kalian hanya tahu cerita dari apa berita yang sudah ditayangkan. Tapi kalian tidak pernah tahu runtutannya. Sehingga gue gak pernah sedih loh kayak begini. Tapi ini air mata. Hari ini air mata lelah gue yang sorry ya, gue nangis. Pagi-pagi gue udah bangun karena hari ini hari yang gue tunggu-tunggu. Oke, Del, pesannya apa, Del? Del, pesannya apa buat Loli? Setelah foto itu, San. Buat Loli. I love you, Loli. Itu aja. Tetap I love you, Del. Terus mau apa? Kalau misalkan ternyata fotonya benar, merasa dihianati gak jatuhnya, Del? Enggak dihianati. Biasa aja. Terus maunya apa? Itu Gue sebagai saksi ya. Persiapan kamu seperti apa? Di garis bawahnya sebagai saksi. Persiapan kamu sendiri seperti apa, Del? Untuk nantinya Ya nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalani sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebar. Gitu. Kalau misalkan yang perlu penyebar, karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue, ya kan? Ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Karena yang katanya Loli yang nyebar siapa, Del? Yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih, Del? Cemas gak sih? Soal aborsi sendiri seperti apa emang, Del? Kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin, Del? Katanya Loli sudah mulai sadar nih, Del. Sadar bagus sama gue. Del, tapi lu dari dulu udah sadar. Iya. Del, tapi orang-orang yang di luaran aja nggak sadar sama Del, dia. tapi lu ya. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun.
tentang itu. Nah, saya heran, apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Nah, saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini karena saya sudah sampaikan, kalau yang nonton gue sekarang juga nungguin kan. Teh. Gue dikasih cobaan apapun, gue bisa lewatin, insya Allah. Mayo. Iya, Cong. Tapi nggak apa-apa, hari ini sudah berakhir semua. Seneng, sedih, campur aduk. Hari ini tuh gue, jujur, bangun tidur aja gue nangis. Tuh gue curhat sama kalian. Hari ini tuh gue bangun tidur nangis. Nangisnya karena akhirnya semua kelelahan waktu berakhir di hari ini semua. Kayak ini loh, kayak apa ya namanya, kalau kayak gitu, kayak dada yang sesak ini tuh ada ruang lagi gitu untuk nafas gitu. Paham gak sih? Apa tuh namanya? Plong. Iya, lega. Kayak udah lega gitu. Kayak akhirnya berbulan-bulan apa yang gue perjuangkan akhirnya selesai. Tuhan maha baik. Kalau Tuhan gak baik guys sama gue, gak mungkin kucuk-kucuk itu yang namanya Laura Mezani Mawardi mau jujur bicara apa adanya tentang kejadian yang sudah dia alami tanpa paksaan sedikit pun. Apa namanya kalau bukan Tuhan maha baik? Mungkin memang harus jalannya seperti ini. Dia harus kabur dulu dari rumah aman. Dia harus bertemu sama si Kodok Zuma, si Rasman. Akhirnya pikiran dia kebuka semua. Dia tahu bahwa setelah dia kabur dari rumah aman, dia dibawa ke RS Polri yang bayarin tetap ibunya. Dicarikan tempat terbaik dari RS Polri di satu yayasan yang memang akhirnya dia bisa bertemu dengan levelnya. Karena anak-anak di sana ternyata banyak kan sekolah juga di luar negeri, jadi selevel. Jadi dia bisa berdiskusi. Dan dia tahu karena ibu yayasannya bicara, yang biayain itu ibumu. Lama-lama pikirannya kebuka guys, dia itu sendiri.